Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Puji Lestari dengan NIM 25612010029 dari kelas AB Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan bab 7 tentang materi persediaan. Dan di sini ada pengendalian persediaan, yang dimana tujuannya itu dibagi menjadi dua, yaitu melaporkannya dengan benar dalam laporan keuangan dan juga melindungi persediaan dari kerusakan atau pencurian. Melindungi persediaan tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian atas persediaan harus segera dilakukan saat persediaan diterima. Dan juga dokumen berikut merupakan dokumen yang sering digunakan untuk pengendalian persediaan, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu pesanan pembelian, laporan penerimaan, yang ketiga faktur pemasok. Dan di sini melindungi persediaan pun dibagi menjadi dua, yaitu tindakan-tindakan pengamanan untuk mencegah kerusakan persediaan dan pencurian oleh pelanggan atau karyawan. Yang kedua, sistem pengendalian persediaan dibagi menjadi dua macam, yaitu preventif atau pencegahan dan juga detektif atau mencari kebenaran. Dan ada tiga tujuan untuk melindungi persediaan, itu menyimpan persediaan di area dengan akses terbatas, terus barang berharga disimpan dalam lemari terkunci, terus menggunakan cermin dua arah, kamera, dan juga penjaga keamanan. Dan di sini ada melaporkan persediaan, yaitu perhitungan fisik persediaan atau jumlah persediaan harus dilakukan mendekati akhir tahun. Yang kedua, pastikan kuantitas persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan akurat. Yang ketiga, biaya perolehan persediaan dimasukkan dalam laporan keuangan menggunakan satu dari tiga asumsi biaya persediaan. Lalu pun di sini ada asumsi-asumsi biaya persediaan itu menjadi dua. Masalah akuntansi muncul akan saat barang identik diperoleh dengan biaya berbeda pada periode tertentu. Yang kedua, saat suatu barang dijual perlu dilakukan penentuan biaya per unit dengan menggunakan asumsi arus biaya dan juga metode biaya persediaan. Dan di sini ada asumsi arus biaya persediaan yang dimana dibagi menjadi dua, yaitu pertama ada FIFO, yaitu first in first out, yang dimana barang dibeli pertama seperti ini, barang dibeli pertama dan keluarnya pun harus yang pertama. Dan di sini yang kedua itu ada biaya merupakan rata-rata seluruh biaya, yaitu biaya yang pertama kali barang yang pertama kali dibeli itu harus dihitung rata-rata tertimbangan, yang dimana yang sudah dihitung biaya tertimbangan lalu barang bisa dijual gitu. Lalu ada pun ilustrasi asumsi arus biaya persediaan, yang dimana di sini terdapat ada 3 transaksi, yang dimana tanggal 10 Mei itu ada pembelian dengan biaya 9.000 dan juga tanggal 18 ada pembelian 13.000 dan juga tanggal 24 kembali itu ada pembelian dengan harga 14.000, yang dimana untuk total pembelian tersebut itu 36.000, yang dimana kita hitung rata-ratanya itu 36.000 dari total pembelian 3 barang tersebut dibagi 3 unit, karena di sini terdapat 3 kali pembelian, yang dimana kita memperoleh harga rata-rata per unitnya itu 12.000. Dan di sini ada pun ilustrasi asumsi arus biaya persediaan, yang dimana tadi kan terdapat 3 transaksi dalam 1 bulan, itu pada tanggal 10, tanggal 18 dan juga tanggal 24, yang dimana biaya penjualannya itu 20.000. Terus beban pokok pada tanggal
10 Mei itu dengan pembelian 9.000 yang dimana laba brutonya itu 11.000. Terus persediaan akhirnya itu dimana 13.000 ditambah 14.000 maka akan mendapatkan persediaan akhir 27.000. Dan di tanggal 18 Mei dengan beban penjualannya pun sama 20.000. Terus beban penjualan pokoknya itu pada tanggal 18 Mei itu 13.000 yang dimana terdapat laba bruto sebesar 7.000 yang dimana perhitungannya pun untuk persediaan akhirnya 9.000 dikurang 14.000 itu mendapatkan hasil 9.000 ditambah 14.000 mendapatkan persediaan akhir 24.000. Pada tanggal 24 Mei terdapat penjualan juga sebesar 20.000 yang dimana beban pokok penjualannya itu pada 24 Mei itu 14.000 yang dimana kita mendapatkan hasil 6.000. Dan di sini untuk persediaan akhir jadi 9.000 ditambah 13.000 itu mendapatkan hasil 22.000. Lalu di sini pun ada biaya persediaan identifikasi spesifik, yaitu unit yang terjual dikenal dengan pembelian tertentu atau spesifik. Yang kedua, persediaan akhir terdiri atas biaya unit yang tersedia dalam persediaan. Yang ketiga, sebagai contoh jika 18 unit yang terjual adalah berikut. Yang pertama, biaya yang dibebankan pada unit terjual 13.000, laba brutonya 7.000 dan juga biaya akhir persediaannya itu 23.000. Lalu di sini ada metode biaya persediaan yang tadi first in first out atau FIFO. Itu diasumsikan unit yang terjual adalah unit yang pertama dibeli dan persediaan akhir berasal dari barang yang dibeli paling terakhir. Dan di sini ada biaya rata-rata tertimbang, yaitu beban pokok penjualan dan persediaan akhir ditentukan dengan metode biaya rata-rata tertimbang. Dan di sini ada biaya persediaan ini dengan metode FIFO yang dimana tadi kita terdapat 3 transaksi pada 1 bulan itu pada tanggal 10 Mei, 13 Mei dan juga 24 Mei. Dan di sini untuk beban pembelian ya, ini ada beban pembeliannya. Dan di sini pun sama. Jadi ini untuk laporan laba ruginya penjualan itu dari setiap dari setiap tanggal itu mendapatkan beban pokoknya itu sebesar 9.000. Lalu laba brutonya itu setelah 20.000 dikurang 9.000 itu 11.000. Dan di sini ada laporan posisi keuangan, yaitu jadi persediaannya itu digabung antara 13.000 pada tanggal 18 Mei ini dan juga 24 Mei ini itu 14.000, lalu mendapatkan persediaan di 27.000. Lalu di sini pun ada metode biaya tertimbang, yaitu di mana tadi per tanggalnya itu di tanggal 10, tanggal 18 dan tanggal 24 itu kita total dan dibagi menjadi 2, lalu kita mendapatkan itu per unitnya itu 12.000. Lalu di sini kita ada menggunakan laba rugi sama, untuk biaya penjualannya sama seperti yang menggunakan metode FIFO itu 20.000 dan beban penjualannya ini 12.000 yang diambil dari pembagian 3 unit ini. Lalu 20.000 dikurang 12.000 mendapatkan hasil 8.000. Dan di sini ada posisi keuangan persediaannya ini 24.000 yang dimana 12.000 ini dikali 2
lalu mendapatkan hasil 24.000. Lalu di sini ada metode biaya persediaan dalam sistem persediaan perpetual, yaitu data barang 127B digunakan sebagai ilustrasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut, yaitu ada sistem pencatatan persediaan dibagi menjadi dua jenis, perpetual dan juga periodik. Dan di sini ada sistem perpetual, yaitu barang dagang sedikit tapi nilainya besar, dan juga periodik itu item barang dagangannya sangat banyak namun nilainya kecil. Spesifik. Dan di sini ada metode biaya rata-rata tertimbang, yaitu dalam sistem persediaan perpetual biaya unit rata-rata tertimbang dihitung ada pembelian pada yang dilakukan. Terus biaya unit digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan sebagai pembelian berikut dilakukan dan nilai-nilai rata-rata baru dihitung. Lalu yang ketiga, teknik ini disebut rata-rata bergerak. Dan di sini pun ada tampilan ayat jurnal atau akun persediaan perpetual, yaitu rata-rata tertimbang. Yang dimana di sini untuk pencatatan akunnya sama di tanggal 4 Januari, terus tanggal 10 kita hitung kuantitasnya, biaya per unitnya, dan lalu jumlah biayanya. Dan di sini persediaan per 31 Januari, dan ini beban pokok setelah dijumlahkan. Lalu metode biaya persediaan dalam sistem persediaan periodik itu dibagi menjadi 3, hanya pendapatan yang dicatat setiap kali terjadi penjualan. Tidak ada ayat jurnal yang dibuat pada saat penjualan untuk pencatatan beban pokok penjualan. Lalu yang ketiga, perhitungan fisik persediaan dilakukan untuk menghitung biaya persediaan beban pokok penjualan. Lalu di sini masih dengan metode FIFO, itu kita akan menggunakan data yang sama dengan barang 127B dalam contoh persediaan perpetual. Persediaan awal pembelian barang 127B pada bulan Januari adalah terdapat 3 persediaan ya. Ini pada pada bulan Januari itu persediaannya di 1000 unit, 500 unit, dan juga 600 unit dengan biaya per unitnya itu segini. Lalu ini biaya tersedia selama 1 bulan berjalan, dan ini hasil setelah ditotal untuk 3 ada persediaan dan juga pembelian, dan ini totalnya. Masuk metode FIFO lagi, perhitungan fisik pada tanggal 31 Januari menunjukkan terdapat sisa persediaan sebanyak 800 unit. Biaya 800 unit dalam persediaan akhir pada tanggal 31 Januari dihitung sebagai berikut, yaitu di sini terdapat biaya paling akhir pembelian pada tanggal 30 itu 600 unit. Biaya pembelian akhir selanjutnya itu pada 10 Januari itu 200 unit, yang dimana totalnya itu persediaan sampai tanggal 31 Januari itu 800 unit. Dan ini untuk biaya totalannya itu 18.640.000.
Dan masih metode FIFO itu beban pokok penjualan sebesar 26.720.000 seperti ditunjukkan dalam berikut. Jadi persediaan awal 1 Januari, terus ditambah pembelian, terus terdapat ini biaya dijual per Januari, terus persediaan akhir di 31 Januari itu segini. Jadi untuk 45 juta dikurangi 18 juta ini terdapat total biaya penjualannya itu 26 juta ini. Lalu di sini ada arus biaya FIFO ya, yang kalian bisa lihat di sini. Ini untuk tanggal 1 Januari itu terdapat 1000 unit dan per unitnya itu 20.000, yang dimana kalau terjual 1000 unit berarti kita mendapatkan 20 juta. Dan sama pada tanggal-tanggal berikutnya. Dan di sini metode biaya rata-rata tertimbang itu biaya rata-rata tertimbang terhitung dengan cara berikut, yang dimana biaya rata-rata tertimbang sama dengan total biaya unit yang tersedia untuk dijual dibagi unit tersedia untuk dijual. Terus ada metode biaya tertimbang, yaitu data barang 127B akan digunakan sebagai berikut. Ini untuk rumusnya. Dan di sini ada biaya pada persediaan akhir 31 Januari adalah sebagai berikut. Dan ini untuk beban pokok penjualan. Dan di sini membandingkan metode biaya persediaan, yaitu FIFO, persediaan rata-rata tertimbang biasanya akan menghasilkan jumlah yang berbeda. Yang pertama, beban pokok penjualannya pun berbeda, laba brutonya, laba netonya, dan juga persediaan akhirnya. Membandingkan metode biaya persediaan, yaitu menggunakan sistem perpetual. Dan di sini bisa lihat ya, untuk persediaannya pun berbeda karena metode yang digunakannya pun berbeda. Ini untuk FIFO dan ini untuk rata-rata tertimbang. Walaupun beban si penjualannya pun sama, namun si beban pokok penjualannya pun berbeda. Dan di sini kita langsung mendapatkan hasil laba neto pun yang berbeda. Dan di sini pengaruh dari perubahan biaya atau harga metode FIFO dan rata-rata pertimbangan. Dan di sini ada rumus-rumusnya ya. Dan di sini melaporkan persediaan dalam laporan keuangan, yaitu biaya merupakan dasar utama dalam penilaian persediaan dalam laporan keuangan. Persediaan dinilai berdasarkan pertimbangan lain selain biaya kasus berikut. Yang pertama, biaya penggantian barang dalam persediaan. Yang kedua, berada di bawah biaya yang tercatat. Yang kedua, persediaan tidak dapat dijual pada harga penjualan normal yang disebabkan oleh kondisi barang yang cacat, perubahan mode, rusak, usang, atau sebab lainnya. Dan di sini penilaian pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar, yang dimana jika biaya penggantian barang dalam persediaan lebih rendah daripada biaya perolehan, metode nilai pasar atau biaya perolehan lebih rendah digunakan untuk menilai persediaan. Lalu nilai pasar yang dimaksud adalah nilai realisasi neto dari persediaan tersebut. Nilai realisasi neto ditentukan sebagai berikut. Nilai realisasi neto sama dengan perkiraan harga jual dikurang biaya langsung atas pelepasan, di mana biaya langsung atas pelepasan mencakup beban penjualan seperti iklan khusus atau komisi penjualan. Lalu di sini ada penilaian pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar, asumsi data tentang persediaan sama dengan rusak. Jadi ini biaya awal, perkiraan jualnya, dan ini perkiraan beban penjualan.
Dalam penerapan LCM, biaya pasar dari persediaan adalah 650 dihitung sebagai berikut. Jadi nilai pasar atau nilai realisasi neto itu 800.000 dikurang 150.000 mendapat hasil 650.000. Jadi persediaan akan dinilai sebesar 650.000 yang dan di sini ada penilaian pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar. Itu metode LCM dapat diterapkan dengan salah satu dari 3 cara: biaya, harga pasar, penurunan, ataupun dapat ditentukan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, setiap barang dalam persediaan. Yang kedua, kelas atau kategori utama dalam persediaan. Yang ketiga, persediaan secara keseluruhan. Yang dimana barang A 100 unit memiliki HP 5 juta, berarti harga penggantinya 4 juta. Taksiran harga jual barangnya itu 6 juta, biaya penjualannya itu 500.000, margin labanya itu kisaran 100%. Berapa biaya persediaan yang harus disajikan di LPK? Dan ini jawabannya batas atas, terus itu harga jual dikurangi BP. Nah, lalu di sini ada persediaan di laporan posisi keuangan, yaitu persediaan biasanya disajikan di bagian aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Yang kedua, hal-hal berikut dilaporkan. Satu, metode untuk menghitung biaya persediaan atau FIFO atau biaya rata-rata pertimbangan. Yang kedua, metode penilaian persediaan, yaitu biaya atau nilai pasar atau biaya lebih rendah. Dan di sini untuk contoh laporan posisi keuangan. Dan di sini ada pengaruh kesalahan kesediaan terhadap laporan laba rugi periode berjalan. Dan ini pengaruhnya kesalahan jika dari awal kurang catat atau kelebihan catat. Nah, lalu di sini ada pengaruh kesalahan untuk laporan laba rugi selama 2 tahun. Nah, ini ada yang benar dan ini ada salah. Tuh, jadi laporannya lebih rendah dan ini laporannya lebih tinggi. Lalu di sini ada pengaruh kesalahan persediaan pada laporan posisi keuangan. Lalu analisa dan intervensi keuangan, itu persediaan harus tersimpan dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan agar mencegah terjadinya kehilangan penjualan. Terlalu banyaknya persediaan mengurangi likuiditas perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasional. Kelebihan persediaan meningkatkan beban penjualan dan pajak properti. Kelebihan persediaan meningkatkan risiko kerugian akibat penurunan harga, kerusakan, atau perubahan selera pelanggan. Perputaran persediaan mengukur hubungan antara volume barang terjual dan juga jumlah persediaan yang dimiliki selama periode tertentu. Yang kedua, semakin besar perputaran persediaan, maka pengelolaan persediaan semakin efektif. Jadi rumusnya itu perputaran persediaan, yaitu beban pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Dan di sini ada contoh persediaan pada PT Matahari Department Store, ya. Dan di sini jumlah hari penjualan dalam persediaan untuk Matahari dihitung sebagai berikut.
Dan ini perputaran persediaannya. Dan ini perkiraan biaya persediaan, metode retail, dan juga metode laba bruto. Terus metode persediaan retail ditetapkan dengan cara sebagai berikut. Langkah pertama, hitung jumlah persediaan tersedia untuk dijual dengan biaya at cost dan pada harga retail. Yang kedua itu hitung rasio biaya terhadap harga retail atas biaya yang tersedia untuk dijual. Yang ketiga, hitung persediaan akhir pada harga retail dengan mengurangi penjualan dari persediaan tersedia untuk dijual pada harga retail. Yang keempat, perkiraan biaya persediaan akhir dengan mengalihkan persediaan akhir dengan harga retail dengan rasio biaya terhadap harga retail. Dan ini menentukan persediaan dengan metode retail. Tampilannya seperti ini. Dan metode laba bruto itu, laba bruto ditetapkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu hitung jumlah persediaan untuk dijual biaya. Yang kedua, perkiraan laba bruto dengan mengalihkan penjualan persentase laba bruto. Yang ketiga, hitung perkiraan beban pokok penjualan dengan mengurangkan perkiraan laba bruto dari penjualan. Yang keempat, perkiraan biaya persediaan akhir dengan mengurangkan perkiraan beban pokok penjualan dari persediaan yang tersedia untuk dijual. Dan ini yang terakhir untuk tampilan persediaan dengan metode laba bruto. Dan ini untuk total persediaan pada per 31 Januari. Oke, segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.